Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3 teori grup kelas 4E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai grup permutasi dari mata kuliah teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelum menjelaskan materi di sini kami dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Ajeng Demiyanti Sapitri dengan NPM 2010-631-05-017, lalu Azari Agustin dengan NPM 2010-631-05-0055, dan Rivaldi Adi Saputra dengan NPM 2010-631-05-0096. Untuk materi pertama mengenai definisi dan notasi akan dijelaskan oleh Ajeng. Kepada Ajeng dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, kalau kita bicara tentang permutasi kan pada matematika diskrit. Jadi kalau kita punya suatu himpunan yang anggotanya itu A, B, sama C, maka permutasi dari A, B, C ini artinya kita menyusun A, B, C ini sehingga susunannya berbeda. Nah, di sini kita akan mendefinisikan permutasi dalam fungsi. Sini suatu permutasi pada A adalah suatu fungsi bijektif pada A. Jadi kalau misalkan dibayangkan kita punya himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Lalu ketika kita akan melakukan permutasi pada A, berarti kan kita mengubah urutan dari A. Nah, artinya itu suatu fungsi bijektif. Elemen 1 dipetakan ke berapa, elemen 2 dipetakan ke berapa, dan elemen 3 dipetakan ke berapa. Nah, namun bilangan-bilangan ini harus antara 1, 2, 3, dan tidak boleh ada yang sama. Nah, itu termasuk fungsi bijektif. Selanjutnya, untuk setiap himpunan A, fungsi satuan I dari A ke A jelas suatu permutasi. Fungsi satuan ini merupakan fungsi yang memetakan elemen X ke X lagi untuk setiap X di A. Jadi kalau A ini anggotanya 1, 2, 3, fungsi satuan ini memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3. Selanjutnya, permutasi satuan ini disebut juga permutasi trivial. Setiap permutasi sigma dari A ke A akan mempunyai inverse dari A ke A juga. Lambang inverse-nya kayak gini ya, sigma pangkat min 1. Nah, terus kenapa setiap permutasi ini mempunyai inverse? Karena permutasi ini adalah fungsi bijektif. Kemudian, jika kita mempunyai suatu himpunan A yang anggotanya ini X1, X2, sampai dengan Xn, maka suatu permutasi pada A ini dinotasikan sebagai berikut. Sigma sama dengan, nah ini merupakan susunan yang terdiri dari dua baris, di mana baris yang pertama adalah elemen dari A, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, lalu yang bawah, lalu di bawah X1 ini ada Xj1, di bawah X2 ada Xj2, sampai dengan di bawah Xn ini ada Xjn, di mana J1, J2, sampai dengan Jn ini suatu permutasi dari himpunan indeks 1, 2, sampai dengan N dari elemen A. Dan satu syarat lagi, sigma dari X1 ini adalah Xji. Jadi Xji ini merupakan peta dari X1 oleh sigma dipetakan ke Xj1. Lalu X2 ini oleh sigma dipetakan ke Xj2 sampai dengan Xn ini dipetakan oleh sigma ke Xjn. Jadi bisa dituliskan sigma dari X1 ini sama dengan Xji. Untuk setiap I-nya sama dengan 1,2, sampai dengan N. Nah, selanjutnya simbol X Selanjutnya, simbol X ini akan dihilangkan saja untuk mempermudah penulisannya. Jadi, nanti mana ya? Nggak bisa dicoret ya. Pokoknya yang di sini, simbol X ini, yang di sigma sama dengan X1, X2, sampai dengan Xn ini, kita hilangkan. Jadi nanti yang di atas ini cuma ada 1, 2, sampai dengan N. Lalu yang XJI ini akan XJI ini adalah sigma dari 1. XJI 1 ini sigma dari 1. Terus selanjutnya
Jadi kalau misalkan kita ingin menuliskan yang lebih sederhana menjadi baris yang atas ini, boleh di-next, yang atas ini jadi 1, 2 sampai dengan N, lalu yang bawah jadi sigma 1, sigma 2 sampai dengan sigma N. Nah, di mana sigma 1, sigma 2 sampai dengan sigma N ini merupakan suatu permutasi dari himpunan 1, 2 sampai dengan N. Untuk masuk ke contoh yang pertama, permutasi sigma pada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di mana X1 ini dipetakan ke X4, X2 dipetakan ke X3, X3 dipetakan ke X2, X4 dipetakan ke X1, X5 dipetakan ke X5. Nah, kita bisa menuliskan lebih sederhananya dengan menghilangkan X-nya. Jadi 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, 4 dipetakan ke 1, 5 dipetakan ke 5. Sehingga permutasi sigmanya dapat disajikan sebagai berikut. Jadi yang di atas ini anggota-anggota dari A, karena A-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, maka ini kita tuliskan kembali. Lalu yang di bawah 1 ini kita tulis sigma 1, di bawah 2 kita tulis sigma 2, di bawah 3 kita tulis sigma 3, di bawah 4 kita tulis sigma 4, di bawah 5 kita tulis sigma 5. Lalu setelah itu kita masukkan nilai-nilai sigmanya. Kan di sini 1 dipetakan ke 4, artinya sigma 1 ini 4, lalu 2 dipetakan ke 3, jadi sigma 2-nya 3, 3 dipetakan ke 2, sigma 3-nya jadinya 2, lalu sigma 4 ini dipetakan ke 1, jadi sigma 4-nya 1, 5 dipetakan ke 5, jadi sigma 5-nya 5, gitu. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ajeng yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripaldi. Kepada Ripaldi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh grup simetri S3. Nah, untuk contohnya yaitu, misalkan S3 menyatakan himpunan dari semua himpunan fungsi 1 ke 1 dari himpunan 1,23 ke dirinya sendiri. S3 ini membentuk grup dengan 6 elemen terhadap operasi komposisi. Ke-6 elemen tersebut diantaranya yaitu epsilon sama dengan baris pertama 123 baris kedua 123, alpha sama dengan baris 123 baris kedua 231, alpha kuadrat sama dengan baris 123 baris kedua 312. Nah, untuk beta sama dengan baris pertamanya 123 dan baris keduanya 132, alpha beta sama dengan baris pertamanya 123 dan baris keduanya 213, alpha kuadrat beta sama dengan baris pertamanya 123 dan baris keduanya 321. Ingat bahwa S3 sama dengan beta alpha sama dengan baris pertama 123 dan baris kedua 321 sama dengan alpha kuadrat beta itu tidak sama dengan alpha beta. Jadi S3 tersebut bukan merupakan Abelian. Nah, untuk relasi beta alpha sama dengan alpha kuadrat beta dapat digunakan untuk menghitung S3. Nah, misalnya ada beta alpha kuadrat sama dengan beta alpha, kita pisahkan yang alpha kuadratnya menjadi 2 yaitu beta alpha dikali alpha. Nah, untuk yang dari beta alpha tersebut kita ubah menjadi alpha kuadrat beta sama dengan alpha kuadrat beta alpha. Nah, sama seperti yang tadi, yang beta alpha kita ubah menjadi alpha kuadrat beta sama dengan alpha kuadrat dikali alpha kuadrat beta sama dengan alpha kuadrat beta, sehingga itu dapat menghasilkan yaitu alpha beta. Nah, selanjutnya ada contoh kedua yaitu grup simetri ke Sn. Kita misalkan A itu dari 1,2 menuju N, himpunan semua permutasi A disebut grup simetri derajat N dan dilambangkan dengan Sn. Elemen dari Sn memiliki bentuk yaitu alpha sama dengan 1, 2 ke N dan alpha 1, alpha 2 ke alpha N. Nah, sangat mudah untuk menghitung urutan Sn. Ada N pilihan A1, setelah A1 telah ditentukan adanya N-1. Kemungkinan untuk A2, sejak A adalah 1 ke 1, kita harus memiliki A1 tidak sama dengan A2. Setelah memilih A2,
ada tepat N kedua, kemungkinan untuk A3. Melakukan dengan cara ini, kita lihat bahwa Sn memiliki N kali N-1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan N permutasi elemen. Kami serahkan grup simetris kaya akan subgrup. Grup S4 memiliki 30 subgrup dan S5 memiliki lebih dari 100 subgrup. Ini selanjutnya ada simetri kuadrat. Sebagai contoh ketiga, kita mengkaitkan setiap gerakan dalam D4 dengan permutasi lokasi masing-masing dari 4 sudut persegi. Misalnya, jika kita memberi label 4 posisi sudut seperti pada gambar di bawah ini, yaitu gambar yang ini, dan menjaga label ini tetap untuk referensi, kita dapat menggambarkan rotasi berlawanan arah jarum jam 90 derajat dengan permutasi. Nah, ini untuk dirotasikan ke arah lawan jarum jam. Nah, sedangkan refleksi melintasi semu horizontal menghasilkan omega yang ini. Nah, kedua elemen ini menghasilkan seluruh kelompok, yaitu setiap elemen adalah kombinasi dari P aksen S dan omega aksen S. Ketika D4 direpresentasikan dengan cara ini, kita melihat bahwa itu adalah subgrup dari S4. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ripaldi karena telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai notasi siklus akan dijelaskan oleh saya. Boleh di next? Ada notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi, yaitu disebut notasi siklus. Nah, sebagai ilustrasi, notasi siklus bisa dilihat gambar di sini. Di sini ada contoh alfa sama dengan untuk baris pertamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan baris keduanya 2, 1, 4, 6, 5, 3. Nah, dari penetapan nilai ini dapat disajikan secara skematis sebagai berikut. Nah, bagaimana sih caranya untuk menyajikannya dalam diagram seperti di sini? Jadi kita pertama lihat dulu angka-angka yang ada di baris pertama. Contohnya angka 1 di sini, lalu kita lihat angka di bawahnya, yaitu angka 2. Setelah itu, kita lihat angka 2 yang ada di atas. Berarti ini. Karena angka di bawah 2 adalah 1, berarti dari 1 ke 2, lalu kembali lagi dari 2 ke 1. Menjadi gambarnya seperti yang ini. Lalu untuk gambar yang kedua, kita lihat angka yang ada di atas, yaitu angka 3. Kita lihat angka di bawah 3 adalah 4. Setelah itu kita cari angka 4 yang ada di atas, yaitu yang ini. Dan angka di bawah 4 adalah 6. Setelah itu kita cari lagi angka di atas, yaitu 6. Kita lihat angka di bawah 6 adalah 3, sudah kembali ke angka yang pertama. Jadi di sini untuk skemanya dari 3 ke 4, dari 4 ke 6, dan 6 ke 3. Lalu yang ketiga itu sama juga, karena di sini angka di bawah 5 adalah 5, maka dari 5 kembali lagi ke 5. Oke, boleh di next. Nah, dari skema tadi, meskipun secara matematis itu sudah memuaskan, tetapi diagram seperti tadi itu kurang praktis. Nah, sebagai gantinya kita bisa menuliskannya sebagai alfa sama dengan 1,2, 3,4,6, dan 5. Tentang notasi siklus juga sudah disetujui bahwa jika hanya memiliki satu entry itu dihilangkan saja atau tidak ditulis. Nah, jadi dalam hal ini untuk alfa ini kita hanya tulis sebagai 1, 2, 3, 4, 6, dan komanya juga dihilangkan jika hanya terdiri dari bilangan bulat. Boleh di next.
Lalu contoh mengalihkan permutasi. Di sini ada permutasi alfa dan beta. Nah, untuk penyelesaian perkaliannya, kita tulis terlebih dahulu permutasi alfa dan beta. Di sini sebelah kiri permutasi alfa dan di sebelah kanan permutasi beta. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat dulu permutasi yang ada di sebelah kanan. Kita lihat angka yang ada di atas terlebih dahulu, setelah itu lihat angka yang di bawahnya. Di sini ada angka 1, di bawahnya angka 5. Setelah itu kita lihat permutasi yang di sebelah kiri. Di sini angka 5-nya yang di atas memiliki angka di bawahnya itu 4. Berarti kita tulis di sini angka 4. Begitupun seterusnya sehingga kita akan menghasilkan 1,4, 2,5, 3. Maka kita bisa menulisnya sebagai permutasi alfa kali beta yaitu 14253. Boleh di next. Mungkin sekian dari kami materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.